Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana setiap cerita membawa kita ke perjalanan jiwa yang mendalam. Di sini, kita akan menyelami pelajaran-pelajaran hidup yang tak hanya menyentuh, tetapi juga membuka mata dan hati kita. Apa arti kesedihan yang sering kita hindari? Apa yang bisa kita pelajari dari air mata dan kehilangan? Mari bergabung dalam kisah Arka, seorang pemuda yang sedang mencari makna hidup di tengah kegelapan hatinya. Bersama guru bijak Tedi, kita akan menemukan jawabannya, mengungkap kekuatan di balik setiap rasa sakit, dan belajar untuk tumbuh lebih bijak dari setiap langkah hidup. Ayo mulai perjalanan ini, dan biarkan setiap cerita memberi cahaya di jalan yang mungkin pernah kita kira gelap. Pagi itu, Arka berjalan menyusuri jalan setapak yang terjal, setiap langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Angin pegunungan yang dingin tidak cukup untuk mengusir kepedihan yang menggerogoti hatinya. Kehilangan yang ia alami beberapa bulan lalu masih membekas dalam setiap helaan napasnya. Hatinya seolah tertutup oleh kabut tebal yang tak kunjung hilang, dan setiap detik yang berlalu hanya menambah kekosongan yang terasa semakin dalam. Ia merasa seperti seorang pelancong yang tersesat di dunia yang asing, tanpa peta, tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah-langkah tanpa arah. Arka datang ke perkampungan kecil ini dengan harapan bahwa mungkin di tempat yang jauh dari keramaian kota, ia bisa menemukan kedamaian. Namun, meski ia dikelilingi oleh keindahan alam, ia tetap tidak bisa mengusir rasa kesepian yang menghimpit. Bahkan udara segar yang seharusnya menenangkan terasa tidak lagi berarti. Semua hal baik di dunia ini seperti kehilangan makna bagi Arka. Ia telah kehilangan lebih dari sekadar orang yang ia cintai. Ia merasa telah kehilangan bagian dari dirinya. Di tengah heningnya hutan pegunungan, Arka melihat sosok seorang pria tua yang tengah berjalan perlahan menyusuri jalan yang sama. Pria itu mengenakan jubah sederhana, wajahnya dihiasi keriput yang dalam, dan matanya menyimpan kedalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti magnet, Arka merasa ada sesuatu yang menarik dirinya menuju sosok tersebut. Tanpa ragu, pria itu menghampiri Arka dan tersenyum lembut. "Hai pemuda, apa yang membawamu ke tempat ini?" Suara guru Tedi, seperti embusan angin yang menenangkan, membawa Arka keluar dari lamunan. Arka merasa ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan, seolah-olah pria ini sudah lama menunggu kehadirannya. Saya sedang mencari sesuatu," jawab Arka, ragu-ragu. "Tapi saya tidak tahu apa yang saya cari." Guru Tedi tersenyum lebih lebar, seakan memahami lebih dari yang diungkapkan Arka. Banyak yang datang ke tempat ini dengan perasaan yang sama. Namun, kadang yang kita cari tidak selalu ada di luar sana. Kadang, itu ada dalam diri kita sendiri. Tanpa memberi kesempatan Arka untuk berbicara, Tedi melanjutkan, "Ikutlah bersamaku. Aku ingin menunjukkan sesuatu." Tanpa berpikir panjang, Arka mengikuti langkah Tedi. Mereka berjalan bersama di jalan setapak yang membelah hutan. Suasana di sekitar mereka begitu tenang, hanya terdengar desiran angin dan suara gemericik air dari sungai yang mengalir tidak jauh dari situ. Setiap langkah Arka semakin terasa ringan, meski hatinya tetap diliputi kesedihan yang dalam. Mereka berhenti di pinggir sungai. Airnya jernih, mengalir tenang, seolah tak terpengaruh oleh waktu. Tedi duduk di sebuah batu besar, sementara Arka berdiri di sampingnya menatap air dengan tatapan kosong. "Sungai ini tidak pernah bertanya mengapa ia harus mengalir," kata Tedi, memecah kesunyian. "Ia mengalir karena itu adalah takdirnya. Setiap tetes airnya, meskipun singkat, memiliki peranannya sendiri." Arka menoleh, bingung. "Apa maksudmu?" "Kesedihanmu, Arka," jawab Tedi dengan suara lembut. "Itu adalah bagian dari siklus kehidupanmu. Seperti air yang mengalir, kesedihan datang dan pergi, memberi ruang untuk hal-hal baru. Kita tidak bisa menahannya, tetapi kita bisa belajar darinya." Arka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang pernah ia dengar tentang kehilangan dan kesedihan terasa kosong. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Tedi yang membuatnya merasa seolah-olah ia sedang mendengar sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata daripada sekadar nasihat kosong. Tedi melanjutkan,
Apa yang membuat pohon-pohon di musim kemarau tetap tegak berdiri? Mereka tidak hanya bergantung pada kegembiraan. Mereka juga bertahan melalui kesulitan, menghadapi angin kencang dan kekeringan. Tanpa musim kemarau, mereka tidak akan mengerti arti dari musim hujan. Arka memandang pohon-pohon di sekitarnya, kemudian menatap tanah di bawah kaki mereka. Jadi, apakah kesedihan adalah bagian dari proses itu? Sebuah ujian untuk menjadi lebih kuat? Teddy mengangguk pelan. Ya Arka, kesedihanmu saat ini adalah ujian yang akan membentukmu. Tidak ada yang bisa menghindar dari musim kemarau dalam hidup. Tapi percayalah, pada waktunya, musim hujan akan datang, membawa kehidupan baru. Arka menundukkan kepala, meresapi setiap kata Teddy. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasakan sedikit kedamaian. Mungkin, hanya mungkin, kesedihannya bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin, ini adalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Ketika angin pegunungan berhembus dengan lembut, Teddy membawa Arka lebih dalam ke dalam hutan. Di sekeliling mereka, alam seakan berbisik dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengarkan. Teddy berhenti di sebuah tempat yang sepi, di mana sebuah danau kecil terhampar di depan mereka. Airnya tenang dan memantulkan langit yang cerah. Matahari mulai terbenam, menyelimuti dunia dengan cahaya emas yang lembut. Teddy duduk di batu besar di tepi danau, mengundang Arka untuk duduk di sampingnya. Mereka duduk dalam hening, menikmati suasana alam yang damai. Sejenak, Teddy memandangi Arka dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. "Lihatlah air ini," kata Teddy dengan suara yang tenang, namun dalam. Air ini tidak pernah bertanya mengapa ia harus mengalir. Ia hanya mengalir, mengikuti jalan yang ditentukan alam. Begitu pula dengan air mata kita. Setiap tetes air mata memiliki peranannya sendiri. Ia turun tanpa meminta izin, membawa beban yang harus kita lepaskan. Arka menatap danau itu dengan cermat, mencoba mencerna apa yang baru saja diucapkan Teddy. Ia merasa ada kedalaman yang tak terungkapkan dalam kata-kata itu. Jadi, kesedihan, seperti air, datang tanpa diundang? Tanyanya perlahan. Teddy mengangguk. Ya, seperti hujan yang tidak pernah bertanya kenapa ia harus turun. Hujan itu adalah bagian dari siklus alam, begitu pula kesedihan. Ia datang untuk menyuburkan, untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Tanpa hujan, tanah akan kering, tak ada kehidupan yang dapat tumbuh. Begitu pula dengan hati kita. Arka merasa jantungnya berdebar, seperti ada sesuatu yang mulai terbangun dalam dirinya. Selama ini, ia selalu menghindari kesedihan. Setiap kali rasa sakit itu datang, ia mencoba menahannya, menutupinya dengan pikiran dan aktivitas yang tidak pernah bisa menghilangkan beban di hatinya. Ia tidak pernah memandang kesedihan sebagai bagian dari dirinya, melainkan sebagai musuh yang harus dihindari. Apakah itu berarti kita harus menerima kesedihan kita? Tanya Arka, suaranya penuh keraguan. Teddy tersenyum lembut, matanya menatap jauh ke dalam danau yang tenang. Kesedihan itu seperti hujan yang turun setelah musim panas yang panjang. Ia membawa kesegaran dan membersihkan apa yang sudah terlalu lama bertahan. Hanya dengan merasakannya, kita dapat menghargai kebahagiaan yang datang kemudian. Tanpa hujan, kita tak akan pernah tahu betapa berharganya sinar matahari. Arka merenung dalam-dalam. Kata-kata Teddy seperti jarum yang menembus lapisan-lapisan pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia selalu berusaha menghindari kesedihan, berusaha melawan rasa sakit dengan berlarian dari kenyataan. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti kesedihan bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Teddy melanjutkan dengan lembut, seperti nelayan yang kehilangan perahunya. Awalnya ia merasa hancur. Namun, setelah ia menerima kenyataan itu, ia menemukan cara baru untuk hidup. Ia mulai mengajar anak-anak di desanya tentang cara memancing, mengajarkan mereka untuk hidup dengan penuh rasa syukur, meski hidupnya telah berubah. Kesedihan membuka pintu bagi rasa syukur Arka. Hanya dengan menerima apa yang hilang, kita bisa membuka diri untuk menerima apa yang datang. Arka menatap Teddy dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Ia ingat betapa selama ini ia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir setelah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Rasanya seperti sebuah kehancuran yang tidak akan pernah bisa ia bangkitkan kembali. Namun kini, setelah mendengar kata-kata bijak Teddy, ia mulai merasakan ada kemungkinan untuk melihat kesedihan dalam cahaya yang berbeda. Teddy mengangkat tangan, menunjuk ke arah langit yang kini berwarna oranye keemasan. Lihat langit itu, Arka. Setiap perubahan warna itu tidak bisa dihindari. Ia datang, lalu pergi. Begitu pula dengan perasaan kita. Kesedihan adalah bagian dari perjalanan hidup kita, begitu pula kebahagiaan. Kita tidak bisa menghentikan datangnya hujan, tapi kita bisa memilih untuk menari di bawahnya, membiarkan air itu menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Arka menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasakan sebuah perasaan yang berbeda. Sebuah harapan yang mulai tumbuh di antara kesedihan dan kepedihan yang ia rasakan. Mungkin kesedihan tidak harus dihindari, tidak harus disembunyikan. Mungkin, kesedihan bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih berarti. Mungkin, di balik setiap tetes air mata yang jatuh, ada pelajaran yang bisa membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati. Teddy menatap Arka dengan penuh kasih sayang. Ingatlah, Arka, seperti alam yang tak pernah bertanya, kenapa ia harus berubah, begitu juga kita. Kita akan berubah. Kesedihan ini akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Jangan takut untuk merasakannya, karena dari sana, kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Arka merasa sebuah kedamaian yang lembut meresap ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti dirinya yang dulu, meski sedikit berbeda. Ia merasa siap untuk menerima segala sesuatu yang datang, baik itu kesedihan maupun kebahagiaan. Ia mulai memahami bahwa, mungkin, kesedihan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, seperti hujan yang datang untuk menyuburkan tanah, atau musim yang selalu berganti. Dan dalam setiap perubahan itu, ada keindahan yang bisa ditemukan, meski terkadang kita harus melalui kegelapan terlebih dahulu. Ketika hari mulai meredup dan cahaya matahari yang lembut menyentuh permukaan tanah, Teddy dan Arka melanjutkan perjalanan mereka. Hutan semakin hening, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di antara bisikan angin dan riak-riak sungai. Arka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah rasa ingin tahu yang baru muncul, sebuah keinginan untuk memahami lebih dalam tentang apa yang selama ini ia hindari. Guru Teddy, dengan segala kebijaksanaan yang dimilikinya, seakan telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat di dalam hati Arka. Setelah beberapa saat berjalan, Teddy berhenti di sebuah kebun kecil yang dikelilingi oleh pagar bambu. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur di sekitar mereka tampak begitu hidup, meskipun tanah di sekitarnya sedikit tandus. Di tengah kebun, ada seorang pria tua yang sedang sibuk merawat tanaman dengan senyum ramah di wajahnya. Teddy mengajak Arka untuk mendekat. "Ini adalah Pak Darto," kata Teddy dengan lembut. Dia adalah seorang nelayan yang dulu hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, perahunya dihantam badai besar dan rusak. Kehilangan itu membuatnya merasa seperti dunia ini telah mengakhiri segala impiannya. Tetapi, apa yang dia temukan setelah itu, mungkin akan membuka mata hatimu. Pak Darto mengangkat wajahnya, dan senyum ramahnya menyambut mereka. "Teddy, kamu datang lagi," katanya dengan suara yang hangat. Teddy tersenyum kembali. "Aku membawa teman baru, Pak Darto. Dia sedang belajar banyak tentang hidup." Pak Darto menepuk kursi kosong di dekatnya. "Mari duduk, anak muda. Kamu datang ke tempat yang tepat jika ingin belajar tentang bagaimana menerima kesedihan." Arka duduk dengan perlahan, matanya menatap pria tua itu dengan rasa ingin tahu. Pak Darto tampak jauh lebih tua daripada usianya, namun matanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat menginspirasi dalam dirinya, meski Pak Darto hanya seorang nelayan sederhana. "Begini Arka," Pak Darto mulai bercerita dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Beberapa tahun lalu, perahu saya hancur diterjang badai. Saya merasa dunia saya runtuh.
Saya kehilangan sumber penghidupan, harapan, dan bahkan rasa diri saya. Saya hanya bisa berlarian dari satu tempat ke tempat lain, tidak tahu harus berbuat apa. Arka terdiam, mencoba membayangkan betapa sulitnya hidup Pak Darto saat itu. Kehilangan seperti itu tentu membuat orang merasa tak berdaya, dan Arka bisa merasakan betapa hancurnya perasaan Pak Darto saat itu. Namun, lanjut Pak Darto, di tengah rasa sakit itu, saya menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perahu atau mata pencaharian saya. Saya mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya saya abaikan. Saya mulai berbagi dengan anak-anak di desa ini, mengajarkan mereka bagaimana cara menangkap ikan dengan cara yang baik, bagaimana memelihara alam. Perlahan, saya menemukan kembali tujuan hidup saya, dan saya mulai merasa bersyukur. Karena hanya dengan menerima kenyataan bahwa perahu saya hilang, saya bisa menemukan jalan baru. Arka terdiam, merasa kata-kata Pak Darto menembus langsung ke dalam hatinya. Teddy, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya berkata, "Terkadang, Arka, kita perlu kehilangan sesuatu yang kita cintai untuk memahami nilai dari apa yang kita miliki. Kesedihan itu membuka mata kita terhadap segala berkat yang sering kita anggap remeh." Pak Darto mengangguk setuju. Dulu, saya pikir kebahagiaan itu hanya datang dari perahu saya, dari hasil tangkapan ikan yang banyak. Tetapi saya salah. Kebahagiaan yang sejati datang ketika kita belajar untuk menghargai apa yang ada di sekitar kita, waktu yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai, matahari yang terbenam, dan bahkan rasa syukur atas napas yang kita hirup setiap hari. Arka merasa sebuah kehangatan meresap dalam dirinya. Selama ini, ia hanya terfokus pada kehilangan, pada kekosongan yang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Ia merasa seolah hidupnya telah berakhir karena apa yang hilang. Namun, kata-kata Pak Darto dan Teddy membuka pandangannya. Mungkin, dalam kehilangan itu, ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus ia terima, sesuatu yang bisa membawanya pada kebahagiaan yang lebih dalam. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada apa yang dimiliki, tetapi pada cara kita melihat hidup. Teddy melanjutkan, kesedihan tidak hanya mengajarkan kita untuk merasakan, tetapi juga untuk mengapresiasi. Tanpa kehilangan, kita tidak akan bisa menghargai betapa berharganya segala yang kita miliki. Itulah mengapa, Arka, kadang kita harus bersyukur atas apa yang hilang, karena melalui kehilangan itu, kita belajar lebih banyak tentang diri kita dan tentang dunia. Arka menunduk, meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan. Ia merasa seperti sebuah beban yang berat, mulai terangkat dari pundaknya. Kesedihan yang selama ini ia coba hindari, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah bagian dari hidup, bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dirinya sekarang. Dan mungkin, dengan menerima kesedihan, ia bisa mulai melihat segala hal dalam hidup ini dengan lebih jelas, lebih penuh rasa syukur. Setelah beberapa saat, Pak Darto berdiri dan berjalan menuju kebunnya. "Mari bantu saya menanam beberapa bibit, belajar dari alam, Arka. Lihat bagaimana tanaman ini tumbuh, meskipun tanahnya keras dan tandus. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka hanya tumbuh, karena mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari alam, seperti kita." Arka berdiri, merasa hatinya lebih ringan. Ia ikut membantu Pak Darto menanam beberapa bibit, dan saat tangan mereka menyentuh tanah, ia merasa seolah-olah sedang menanam benih-benih baru dalam hidupnya. Benih-benih rasa syukur, harapan, dan kebijaksanaan. Dengan setiap langkah yang diambil, ia merasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, bahwa kesedihan, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup. Malam semakin larut saat Teddy dan Arka melanjutkan perjalanan mereka. Hutan yang tadinya riuh dengan suara burung dan angin yang berdesir kini menjadi senyap, hanya diiringi oleh langkah kaki mereka di tanah yang lembab. Teddy mengarahkan langkahnya menuju sebuah tempat yang tenang, sebuah sungai kecil yang mengalir jernih, membelah hutan yang sepi. Cahaya bulan yang temaram memantulkan kilauan air yang mengalir, menciptakan pemandangan yang begitu damai dan menyentuh jiwa. Teddy duduk di tepi sungai,
mengundang Arka untuk bergabung. "Disinilah banyak orang menemukan kedamaian," kata Teddy sambil menatap aliran air yang tenang. Air ini selalu mengalir tanpa henti, meskipun kadang datang batu besar yang menghalangi jalannya. Ia tidak berhenti, ia terus maju, dan dalam perjalanan itu, ia menjadi lebih jernih. Arka duduk di sampingnya, menatap sungai yang mengalir, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam udara malam itu. Teddy memulai percakapan dengan lembut, seperti air yang mengalir perlahan namun penuh makna. "Kamu tahu, Arka, seringkali kita menganggap air mata sebagai tanda kelemahan," kata Teddy dengan suara yang dalam. "Kita diajarkan untuk tidak menangis, untuk tetap kuat, seakan air mata itu adalah musuh kita. Tapi, sebenarnya, air mata adalah bagian dari kita, seperti air yang mengalir di sungai ini. Mereka adalah pelepas beban yang tak kasat mata, proses pembersihan bagi jiwa yang terluka." Arka mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan kata-kata Teddy menjelma menjadi pelukan yang menenangkan hatinya yang lelah. Ia merasa seperti ia baru saja dibukakan sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Seumur hidup, ia merasa air mata adalah sesuatu yang harus disembunyikan, sesuatu yang membawa rasa malu. Tapi kini, Teddy mengajarkannya untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. "Menangis bukanlah tanda kelemahan, Arka," lanjut Teddy dengan bijak. "Menangis adalah cara alam untuk menyembuhkan. Air mata kita membawa keluar semua yang terpendam, memberikan ruang bagi kedamaian dan kekuatan untuk tumbuh. Seperti sungai yang terus mengalir, jika kita menahan air mata, kita akan menjadi seperti air yang tergenang, kotor, dan keruh. Tetapi jika kita biarkan air itu mengalir, ia akan membawa kita ke tempat yang lebih jernih." Arka menunduk, membiarkan kata-kata Teddy meresap ke dalam dirinya. Ia teringat akan banyak malam yang ia habiskan dalam kesendirian, menyembunyikan air matanya dari dunia. Setiap kali perasaan itu datang, ia berusaha menahannya, berusaha untuk tetap tegar. Namun, semakin ia menahan, semakin berat beban itu terasa. Kini, Arka mulai menyadari bahwa menahan air mata hanya membuatnya semakin terkekang, seperti sungai yang tak bisa mengalir dengan bebas. Teddy melanjutkan dengan lembut. "Kamu tahu, sungai ini bisa mengalir dengan begitu jernih karena ia tidak pernah berhenti. Ia menerima segala hal yang datang padanya, baik itu batu, ranting, atau tanah. Ia tidak pernah menolak apapun. Begitu pula dengan emosi kita. Jika kita belajar untuk menerima kesedihan, amarah, atau kebingungan, kita akan menjadi lebih kuat, lebih jernih. Air mata kita, seperti sungai ini, akan membawa kita pada kebijaksanaan." Arka menatap aliran air yang mengalir di depan mereka, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang datang dengan menerima kenyataan, dengan memberi ruang bagi perasaan yang selama ini ia tahan. Mungkin, seperti air yang mengalir, ia harus belajar untuk membiarkan dirinya merasakan setiap emosi, tanpa takut untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya. Teddy mengangkat tangannya ke atas, menunjuk ke langit yang kini dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar terang. "Lihat bintang-bintang itu, Arka," katanya. "Mereka bersinar paling terang setelah melewati kegelapan malam. Begitu pula dengan kita. Air mata kita menyucikan dan menguatkan kita, seperti bintang yang bersinar di malam yang gelap. Setiap air mata yang kita lepaskan membawa kita lebih dekat pada cahaya yang lebih terang." Arka merasa sebuah kedalaman dalam diri yang mulai terbangun. Sesuatu yang ia takutkan selama ini kini mulai ia pahami. Menangis, seperti air yang mengalir, bukanlah tanda bahwa kita lemah. Itu adalah tanda bahwa kita sedang dalam proses penyembuhan, bahwa kita sedang membersihkan diri dari beban-beban lama. Dengan setiap tetes air mata, kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. "Apa yang kamu rasakan sekarang?" tanya Teddy, matanya penuh perhatian. Arka menunduk, merasa ada sesuatu yang lembut mengalir di dalam dirinya. "Aku merasa lebih ringan," jawabnya. Suaranya hampir berbisik. "Seperti ada beban yang terangkat, sesuatu yang aku tidak tahu ada di dalam diri ini. Aku merasa seperti aku bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam sekarang. Seperti sungai ini, aku bisa mengalir, menerima segala sesuatu yang datang." Teddy tersenyum,
senyum yang penuh kedamaian dan pengertian. Itulah kekuatan dari air mata Arka. Mereka menyucikan kita, membersihkan hati kita dari rasa sakit yang terpendam. Jangan takut untuk menangis, karena dalam air mata, kamu menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang kamu duga. Arka duduk dalam diam, meresapi kata-kata Teddy. Ia menatap sungai yang mengalir dengan tenang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Bebas untuk merasakan, bebas untuk menangis, bebas untuk melepaskan apa yang telah lama tertahan. Dalam air mata, ia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah kedamaian yang tidak datang dari menghindari rasa sakit, tetapi dari menerima dan memberi ruang bagi perasaan itu untuk mengalir, membersihkan dirinya, dan membawanya menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Ketika mereka bangkit dan melanjutkan perjalanan, Arka merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Namun, dengan setiap langkah, ia merasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih besar tentang dirinya, bahwa dalam setiap air mata yang jatuh, ada kekuatan untuk tumbuh, untuk sembuh, dan untuk menjadi lebih hidup. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti puncak-puncak gunung, dan langit yang cerah mulai memunculkan sinar pertama matahari. Teddy dan Arka telah berjalan jauh dari desa, menuju sebuah tepi bukit yang tinggi, tempat mereka dapat melihat seluruh lembah di bawah. Udara di sini lebih segar, lebih jernih, dan lebih sepi, seolah-olah dunia terdiam sejenak, memberi ruang bagi pemikiran yang dalam. Di bawah kaki mereka, lembah itu tampak luas, penuh dengan kehidupan dan gerak. Namun dalam heningnya, Arka merasa seperti dia berdiri di tepi sebuah pemahaman yang lebih dalam, menunggu untuk dipahami. Teddy berhenti, menghadap Arka, dan menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Hari ini, Arka," kata Teddy dengan suara tenang, "kita akan berbicara tentang pelajaran terakhir, pelajaran tentang air mata. Setiap tetes air mata adalah guru. Mereka mengajari kita lebih banyak tentang hidup daripada yang kita bayangkan." Arka menatap wajah Teddy. Perasaan campur aduk antara rasa ingin tahu dan ketegangan. Meskipun ia telah belajar banyak dari guru Teddy, ia masih merasa ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang tersembunyi di balik kesedihan dan air mata yang telah ia tangisi selama ini. Teddy melanjutkan, "Kamu sudah belajar tentang bagaimana kesedihan adalah bagian dari siklus hidup. Bagaimana air mata menyucikan, bagaimana mereka membuka pintu rasa syukur dan empati. Tapi ada satu hal yang lebih dalam lagi. Setiap air mata yang kita lepaskan mengandung pelajaran yang sangat berharga. Tetesan air mata itu bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kita menerima dan tumbuh dari rasa sakit itu." Arka terdiam, merenung, mencoba menangkap kata-kata Teddy yang terasa begitu penuh makna. Teddy melangkah sedikit lebih dekat ke Arka, meletakkan tangannya di pundaknya dengan penuh kelembutan. "Air mata mengajarkan kita sabar, Arka. Mereka mengajarkan kita untuk menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kadang, kita harus berlutut, merasakan kelemahan kita, dan melalui itu semua, kita menemukan kekuatan yang tak terduga." Teddy menunjuk ke arah lembah yang terbentang luas di depan mereka. "Lihatlah lembah itu, Arka. Dulu tempat ini dipenuhi oleh kegelapan, batu, dan tanah yang keras. Tapi lihat sekarang, bumi yang keras itu sekarang subur, penuh dengan pohon dan bunga yang tumbuh. Itu semua berkat air yang mengalir, yang terus-menerus membasahi tanah, membentuknya, membuatnya siap untuk kehidupan. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap tetes air mata yang jatuh menyuburkan jiwa kita, meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya langsung." Arka memandang lembah itu dengan matanya yang mulai berbinar, seolah-olah untuk pertama kalinya ia melihat lebih dari sekadar pemandangan yang indah. Ia melihat sebuah simbol, sebuah pelajaran yang hidup. "Jadi, air mata bukan hanya tentang kehilangan?" tanyanya pelan. Teddy tersenyum bijak. "Tidak, Arka. Air mata adalah tentang apa yang kita temui setelah kehilangan itu. Mereka adalah cermin dari jiwa kita yang sedang berproses, sedang membentuk diri menjadi lebih kuat, lebih peka, lebih manusiawi.
Setiap tetes air mata adalah pelajaran tentang penerimaan, tentang kerendahan hati, dan tentang kekuatan yang tidak terlihat. Arka merasa hatinya bergetar, sebuah perasaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia teringat semua air mata yang ia pernah tangisi, air mata yang ia kira tidak akan pernah berhenti mengalir, air mata yang ia sembunyikan di malam yang gelap. Namun kini, ia melihat air mata itu dalam cahaya yang baru. Mereka bukanlah beban. Mereka adalah bagian dari proses yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih siap untuk hidup. Teddy melanjutkan, air mata mengajarkan kita ikhlas. Ketika kita menangis, kita tidak melawan kenyataan, kita menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Itu adalah titik awal untuk kesembuhan, untuk perasaan yang lebih damai dengan diri kita sendiri. Ketika kita bisa menangis tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, kita tahu kita sudah siap untuk menerima apa yang datang dengan penuh cinta. Arka mengangguk perlahan, merasakan setiap kata Teddy menyentuh inti dari hatinya. Ia mulai memahami bahwa setiap pengalaman yang ia hadapi, setiap air mata yang ia lepaskan, bukanlah tanda bahwa ia kalah. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa ia sedang bertumbuh, sedang belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dalam, lebih menerima diri dengan segala kelemahannya. Apa yang terjadi pada kita saat kita menangis, Teddy? Tanya Arka, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ketika kita menangis, kita mengizinkan jiwa kita untuk keluar dari belenggu emosi yang selama ini menahan kita. Itu adalah proses pelepasan. Tapi, lebih dari itu, air mata menghubungkan kita dengan orang lain. Mereka mengingatkan kita bahwa kita semua sama, bahwa kita semua saling berbagi dalam kesedihan dan kebahagiaan. Dalam setiap air mata yang jatuh, ada sebuah pelajaran tentang kemanusiaan kita, tentang kelembutan, tentang cinta, dan tentang pengertian. Arka memejamkan matanya, membiarkan kata-kata Teddy menyelimuti hatinya, memberi kenyamanan yang ia cari. Jadi, setiap tetes air mata membawa kita lebih dekat dengan siapa kita sebenarnya. Tanyanya dengan suara penuh harapan. Benar, jawab Teddy. Setiap tetes adalah pelajaran untuk hidup dengan lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih penuh rasa syukur. Ketika kita bisa melihat air mata kita sebagai guru, kita tidak lagi takut untuk merasakannya. Kita tahu bahwa air mata kita adalah bagian dari perjalanan kita, bagian dari proses kita untuk menjadi lebih bijaksana. Arka merasa sesuatu bergemuruh di dalam dirinya, sebuah pemahaman yang semakin dalam tentang hidup, tentang dirinya, dan tentang hubungan manusia yang saling terhubung. Air mata, yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, kini ia lihat sebagai kekuatan, sebagai pelajaran yang datang dengan kelembutan dan kedalaman yang tak terhingga. Saat mereka berdiri dan bersiap melanjutkan perjalanan, Arka merasa seperti sebuah beban lama telah terangkat dari bahunya. Ia merasa lebih ringan, lebih siap menghadapi dunia dengan cara yang baru. Dengan setiap langkah, ia tahu bahwa ia membawa pelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada yang bisa dia bayangkan sebelumnya. Setiap air mata adalah guru, kata Teddy sekali lagi, senyumnya penuh dengan kedamaian. Dan kamu, Arka, sedang belajar dari mereka. Kamu sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih hidup. Dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih lapang, Arka melangkah maju. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk setiap langkah yang akan ia tempuh, dengan segala air mata, dengan segala kebahagiaan, dan dengan setiap pelajaran yang akan datang. Pagi itu, udara terasa lebih segar, dan mentari yang perlahan muncul di balik pegunungan memberikan warna hangat pada langit yang biru. Teddy dan Arka berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa kecil yang terletak di lembah, di mana kehidupan tampak sederhana, namun penuh dengan makna. Hati Arka terasa lebih ringan setelah pelajaran yang ia terima tentang air mata. Namun ia tahu, perjalanan batinnya belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang masih mengganjal, sesuatu yang ia rasakan lebih dalam dari sekadar pemahaman tentang diri sendiri, sesuatu tentang hubungan antara dirinya dan orang lain. Desa itu, meskipun kecil,
memiliki kedamaian yang luar biasa. Rumah-rumah dengan atap rumbia tersebar di antara sawah-sawah yang subur. Anak-anak bermain di jalanan, tertawa riang, sementara para wanita sedang menjemur pakaian di bawah sinar matahari yang lembut. Namun, di balik kehidupan yang tampak penuh kebahagiaan itu, Arka tahu bahwa setiap orang membawa cerita mereka sendiri. Cerita tentang kesedihan, kehilangan, dan perjuangan yang mungkin tidak terlihat oleh mata yang memandang dari luar. Teddy berhenti di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir desa, dengan halaman yang tertata rapi, meskipun terlihat beberapa tanaman merambat yang sudah mulai memudar. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut seorang ibu yang bernyanyi pelan. Arka menatap Teddy dengan tatapan penasaran, dan Teddy hanya tersenyum sembari mengangguk menuju pintu depan. Mereka mendekat, dan Teddy mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan wajah yang penuh kerutan menyambut mereka. Matanya yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang menatap Arka dengan tatapan yang hangat. Di pelukannya, ada seorang anak kecil yang terbaring lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak sangat rapuh. Arka merasakan kekhawatiran yang besar dalam dirinya. Namun wanita itu menyambut mereka dengan senyum yang lembut. "Ini Busari," kata Teddy. "Dia adalah seorang ibu yang kuat. Putranya ini, Agus, sedang sakit parah. Namun, meski tubuhnya lemah, hati ibu ini penuh dengan cinta dan ketabahan." Arka tertegun, menatap ibu itu dengan rasa kagum. Teddy melanjutkan, "Busari telah melalui banyak kesedihan dalam hidupnya. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, dan sekarang ia harus merawat anaknya yang sedang terbaring sakit. Tapi meski begitu, ia tidak pernah kehilangan senyum, dan ia tidak pernah menyerah pada kesedihan." Busari mengajak mereka masuk, dan Arka merasa ada kehangatan yang begitu kuat di dalam rumah itu, meskipun kondisi di sekitarnya tampak penuh kesulitan. Ibu itu duduk di samping anaknya, dengan penuh kasih, menyuapi makanan dengan lembut, meskipun suaranya serak dan tubuhnya tampak sangat lelah. "Busari, bagaimana kamu bisa tetap tegar seperti ini?" tanya Arka. Suaranya penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. "Aku melihat betapa sulitnya hidupmu, tetapi kamu tetap tersenyum, tetap menjaga semangat anakmu. Apa rahasianya?" Wanita itu menatap Arka, dan dalam tatapannya, Arka merasa ada kedalaman yang tak terungkapkan, sebuah kedamaian yang datang dari menerima kenyataan dengan hati terbuka. "Kesedihan, nak," jawab Busari dengan suara yang lembut, namun penuh kekuatan, adalah bagian dari hidup. Kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita merasakan kesedihan, kita tahu bahwa kita juga merasakan cinta. Dan cinta itu memberi kita kekuatan untuk terus bertahan. Setiap hari saya melihat wajah anak saya tahu bahwa meskipun tubuhnya lemah, hatinya penuh dengan harapan. Itu memberi saya kekuatan untuk tetap ada, untuk tetap berjuang. Arka terdiam, mendengarkan kata-kata Busari yang menembus hati. Ia merasa sebuah pemahaman yang mendalam mulai tumbuh dalam dirinya, bahwa kesedihan bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang apa yang tetap ada. Kesedihan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap rasa sakit orang lain, untuk lebih menghargai hubungan kita dengan mereka, dan untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam. Teddy kemudian berkata, "Arka, lihatlah ibu ini. Dia tidak hanya merasakan kesedihannya sendiri. Ia merasakan kesedihan anaknya, dan itu membuatnya lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita mengalami kesedihan, kita menjadi lebih sensitif terhadap rasa sakit orang lain. Kita belajar untuk berbagi, untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, dan itu adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa kita miliki." Arka menunduk, merenung. Dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Selama ini, ia hanya fokus pada rasa sakit yang ia rasakan. Tetapi sekarang ia mulai melihat bahwa kesedihan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kesedihan yang ia alami juga menghubungkannya dengan orang lain. Melalui rasa sakit itu, ia belajar untuk lebih mencintai, lebih memahami, dan lebih peduli. Teddy melanjutkan, "Kesedihan membuat kita lebih manusiawi.
Mereka membuka mata kita untuk melihat dunia dengan hati yang lebih lembut. Mereka mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang lain. Seperti Busari, yang meski lelah dan berduka, masih memiliki kemampuan untuk memberi cinta kepada anaknya dan orang lain di sekitarnya. Kesedihan memperkuat empati kita, mengajarkan kita untuk merasakan kesedihan orang lain. Dan dalam proses itu, kita belajar untuk mencintai lebih dalam. Arka merasa hatinya dipenuhi oleh rasa haru dan rasa syukur. Ia menyadari bahwa kesedihan yang ia alami selama ini ternyata telah membawanya pada pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan. Ia bukan hanya belajar untuk menerima kesedihannya sendiri, tetapi juga untuk membuka hatinya kepada orang lain yang sedang berjuang dengan penderitaan mereka. Ia belajar bahwa kita tidak sendirian dalam kesedihan kita. Kita semua terhubung dalam pengalaman kemanusiaan ini, dan dalam saling berbagi rasa sakit dan cinta, kita menemukan kekuatan yang lebih besar. Saat mereka beranjak dari rumah Busari, Arka merasa lebih ringan. Hatinya terbuka untuk merasakan lebih banyak cinta dan empati terhadap orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, dan seringkali cerita itu disembunyikan di balik senyum atau kesunyian. Tetapi dalam setiap cerita, ada pelajaran tentang keberanian, tentang cinta, dan tentang bagaimana kita semua bisa saling menguatkan di tengah-tengah kesedihan. Teddy tersenyum melihat perubahan di wajah Arka. "Ingat Arka," kata Teddy lembut, "kita semua adalah bagian dari satu jaringan kehidupan. Ketika kita merasakan kesedihan orang lain, kita sebenarnya sedang merasakan cinta mereka. Dan cinta itu adalah kekuatan yang menghubungkan kita semua. Dengan setiap tetes air mata yang kita lepaskan, kita semakin dekat dengan kemanusiaan kita." Arka mengangguk, merasa dalam dirinya ada rasa tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab untuk tidak hanya merawat dirinya sendiri, tetapi juga untuk peduli pada orang lain, untuk berbagi dalam penderitaan dan kebahagiaan mereka. Dalam kesedihan, ia menemukan rasa kemanusiaan yang lebih dalam. Dan dengan itu, ia siap untuk mencintai dunia ini dengan cara yang lebih besar. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pemahaman baru, Arka merasa bahwa ia telah memasuki suatu fase dalam hidupnya yang berbeda. Saat matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan yang jauh, membiarkan langit berubah menjadi warna emas, dan jingga yang hangat, hatinya yang sebelumnya penuh dengan kepedihan kini terasa lebih ringan. Guru Teddy telah mengajarkan kepadanya bahwa kesedihan bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi sahabat yang harus diterima, dipahami, dan dihargai. Malam itu, Arka duduk di atas batu besar yang menghadap lembah, di mana seluruh desa tampak seperti lukisan yang indah. Teddy duduk di sampingnya. Keduanya menikmati keheningan malam yang dihiasi oleh suara-suara alam. Gemerisik daun, desiran angin, dan suara jangkrik yang nyaring. Mereka tidak perlu berbicara, karena Arka tahu bahwa Teddy memberikan ruang untuknya meresapi pelajaran yang telah ia terima. Ketika Arka menatap bintang-bintang yang berkelip di langit, ia merasa seolah-olah semuanya berhubungan. Kesedihan yang ia rasakan, pelajaran yang ia terima, dan perjalanan hidup yang membawanya sampai pada titik ini. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kesedihan, tidak lagi merasa sebagai orang yang kehilangan segalanya. Ia mulai melihat kesedihannya sebagai bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, sebuah proses yang membawa perubahan dalam dirinya. "Guru," kata Arka perlahan, suaranya penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. "Saya merasa seperti saya telah mendapatkan banyak pemahaman, tetapi kenapa rasanya masih ada yang hilang? Saya merasa lebih ringan, tetapi ada bagian dari saya yang tetap merasa kosong. Apa yang harus saya lakukan?" Teddy tersenyum, pandangannya lembut, seakan mengerti betul pergulatan batin yang sedang dialami Arka. "Arka, kesedihan itu seperti sebuah sungai yang mengalir. Ia datang, membawa air yang keruh, tetapi jika kita membiarkannya mengalir, ia akan membersihkan kita. Namun, kita harus memahami satu hal. Sungai itu tidak pernah berhenti mengalir. Air yang kita lihat sekarang bukanlah air yang sama dengan yang kita lihat beberapa waktu lalu. Setiap tetesnya adalah bagian dari perjalanan hidup. Sama seperti kesedihan, ia datang,
ia meninggalkan jejak, dan kemudian ia hilang, memberi ruang untuk kehidupan baru. Arka menunduk, mencoba merenungkan kata-kata Teddy. Ia merasa seperti baru saja menemukan sebuah kunci yang membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa dirinya tidak perlu terus-menerus mencari jawaban untuk setiap rasa sakit yang ia rasakan. Kadang-kadang, jawaban itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam cara kita menjalani hidup kita, dalam cara kita menerima dan merasakan setiap momen. Kita seringkali berpikir bahwa kesedihan adalah sesuatu yang harus segera dihilangkan, lanjut Teddy. Kita ingin cepat-cepat melupakan rasa sakit itu, karena kita takut akan kehilangan sesuatu yang berharga. Tetapi apa yang kita lupakan adalah bahwa kesedihan itu sendiri adalah pengingat. Ia mengingatkan kita bahwa kita hidup, bahwa kita memiliki perasaan, bahwa kita peduli. Tanpa kesedihan, kita tidak akan tahu apa itu kebahagiaan. Tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah bisa menghargai apa yang kita miliki. Arka mendongak, matanya mulai berbinar. Teddy melanjutkan, setiap tetes air mata yang kamu lepaskan, setiap momen kesedihan yang kamu hadapi, semuanya membentukmu menjadi siapa kamu hari ini. Mereka bukanlah musuhmu, Arka. Mereka adalah bagian dari perjalananmu menuju kebijaksanaan. Setiap kali kamu merasa hancur, kamu sedang membangun dirimu kembali dengan cara yang lebih kuat, lebih bijaksana. Ketahuilah bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan ini. Arka merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ia mulai memahami bahwa kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan dalam kedalaman kesedihan, ada pelajaran yang dapat ditemukan, ada kekuatan yang dapat tumbuh. Ia tidak lagi melihat kesedihan sebagai suatu beban yang harus dibuang, tetapi sebagai sahabat yang mengajarkan kepadanya arti sejati dari hidup, bahwa hidup adalah tentang menerima ketidakpastian, tentang menghadapinya dengan keberanian, dan tentang merangkul setiap emosi yang datang dengan penuh pengertian. Guru, saya mulai memahami, kata Arka dengan suara yang lebih tegas, namun penuh dengan rasa syukur. Saya tidak perlu menghindari kesedihan itu. Saya hanya perlu menerimanya, belajar darinya, dan membiarkan diri saya tumbuh dari dalamnya. Teddy tersenyum, tatapannya penuh kebanggaan. Kamu sudah sampai pada pemahaman yang penting, Arka. Kesedihan adalah salah satu guru terbaik dalam hidup kita. Ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai hidup, untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, dan yang paling penting, untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Arka merasa bahwa ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya. Ia merasakan kelegaan yang dalam, bukan karena kesedihannya hilang, tetapi karena ia tahu bahwa kesedihan itu adalah bagian dari proses yang tak terhindarkan, proses menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih hidup. Ia mulai menerima dirinya dengan segala kelemahannya, dengan segala kesedihannya, dan ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap orang, pada waktunya, akan merasakan kesedihan yang sama, dan dari sana, mereka akan tumbuh bersama. Malam semakin larut, namun Arka merasa penuh dengan rasa damai yang mendalam. Ia melihat bintang-bintang di langit, dan menyadari bahwa setiap bintang, meskipun jauh, bersinar dengan terang, yang tak terhitung jumlahnya. Seperti setiap pengalaman hidup yang datang, meskipun tampak kecil dan sementara, tetapi tetap memberi makna yang abadi. Teddy menepuk bahunya, memberi tanda bahwa sudah saatnya mereka melanjutkan perjalanan. Ingat Arka, kata Teddy dengan suara penuh ketenangan. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang. Kadang kita terjatuh, tetapi setiap kali kita bangkit, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Air mata kita adalah tanda bahwa kita manusia. Dan dengan setiap tetes yang kita lepaskan, kita tumbuh lebih besar. Arka berdiri, menyadari bahwa ia telah memulai perjalanan baru. Perjalanan di mana kesedihan bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, tetapi sesuatu yang harus diterima dan dipahami. Dalam setiap tetes air mata, dalam setiap langkah yang diambil, ia menemukan makna yang lebih dalam tentang hidup, tentang manusia, dan tentang cinta. Dan dengan itu, ia siap untuk menghadapi dunia
dengan hati yang lebih luas, lebih terbuka, dan lebih penuh dengan harapan. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.